Adapun secara bahasa, khitbah artinya adalah meminta seorang wanita untuk menikah. Ya, meminta kepada seorang wanita untuk menikah. Ini kalau secara bahasa. Ya, istilah bahasa kasarnya zaman now ini nembak gitu ya, nembak wanita itu namanya khitbah, lamaran atau pinangan. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun secara istilah adalah sebuah permohonan yang disampaikan pada pihak yang berbeda, ya, sebuah permohonan yang disampaikan pada pihak yang berbeda untuk menerima keinginan menikah, tanpa menimbulkan efek akad. Jadi itu perlu dicatat Bu ya. Saya jelasin satu-satu, tenang aja. Yaitu sebuah permintaan ya kepada pihak lain. Saya nggak ada ngomong permintaan suami kepada istri, nggak ada. Permintaan suami kepada wali nggak ada kata-kata di situ, karena nanti dalam studi kasus nanti Ibu akan melihat sendiri. Ternyata mohon maaf Bu, dalam khitbah Islam itu bervariasi. Nanti akan Ustaz jelasin di belakang. Yaitu sebuah keinginan ya kepada pihak lain, begitu aja, untuk melakukan sebuah pernikahan. Jadi kalau keinginan untuk membeli rumah nggak disebut dengan melamar ya, walaupun kadang-kadang ada istilah melamar kerja, itu ya istilah bahasa majas. Tapi kalau melamar yang hakiki, melamar itu ya cuman melamar seorang wanita untuk menikah, yang tidak menimbulkan efek akad setelahnya. Maksudnya apa Ustaz ngomong begitu? Karena memang di dalam khitbah itu tidak mengandung efek akad apapun Bu. Mohon maaf ya, tidak ada efeknya. Maksudnya gini, Ustadz misalnya mau menikahi wanita itu jam 7 kurang 5 menit, boleh nggak Ustadz pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan sama dia Bu? Malah dibayangin itu loh Bu. Ini ceritanya, jam 7 Ustadz mau akad nikah, jam 7 kurang 5 menit, boleh nggak Ustadz pegang-pegangan, peluk-pelukan Bu? Nggak boleh. Tapi ketika Ustadz jam 7 akad, jam 7 lebih 5 Bu, jam 7 lebih 5, boleh nggak Ustadz pegang-pegangan Bu? Boleh. Jadi ada efeknya, setelah akad nikah itu ada efek. Nah kalau di khitbah nggak ada efek akad apa-apa, hanya berbentuk komitmen saja ya. Jadi mohon maaf, tidak ada ikatan apapun, maka bersentuhan hukumnya masih haram, berdua-duaan hukumnya haram. Ini Ustadz pertegas, karena kebanyakan di antara kita itu gagal paham. Nggak apa-apa lah, itu kan tunangannya. Tunangan itu nggak punya efek akad apapun. Jadi walaupun tunangan, anak ibu mohon maaf berjilbab, yang cowok bergamis, tapi diajak jalan-jalan, berdua-duaan, nggak apa-apa, kan sudah tunangannya. Ibu tahu nggak, justru masa-masa seperti ini yang paling genting menurut Ustadz. Kenapa paling genting jamaah? Mohon maaf Bu ya, orang kalau belum jadi siapa-siapa tuh kalau mau berzina masih mikir, nanti perempuannya mikir gimana aku nanti ya, kalau sampai hamil di luar nikah gimana ya, siapa tanggung jawab ya. Tapi kalau udah khitbah kan seakan-akan ada bahasa, apa sih artinya hari ini dengan esok, toh sama aja kita akan melakukan gitu ya. Itu setannya lebih kuat Bu, setannya lebih kuat. Maka tradisi kita, kalau saya pribadi orang Jawa itu kalau mau nikah dipingit, betul-betul nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena menjelang akad nikah itu memang momen-momen yang sebenarnya cukup agak genting sih gitu ya, agak lumayan genting gitu, dimana banyak godaan-godaan ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi ini hanya merupakan komitmen. Ya tentu komitmen ada efeknya Ustaz tahu, tapi kan efeknya bukan kayak akad nikah. Ya, jadi kalaupun dia mau berpisah nggak butuh istilah pakai apa talak, nggak ada, memang belum terjadi apa-apa. Ya gimana sih kalau belum ada apa-apa, itu cuman komitmen doang gitu loh ya. Itu maksudnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ibu punya anak, hati-hati, kemudian anaknya ini sudah ditunang, kemudian jalan-jalan tetap tidak diperbolehkan berdua-duaan, berpegang-pegangan tangan, berpelukan. Hati-hati, yang seperti ini kadang banyak orang tua nggak paham. Jadi kadang-kadang ya diiya-iyain aja, kalau udah mau nikah juga kok Pak Ustadz, nggak boleh seperti itu Bu ya. Nah ini yang perlu dipelajari ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Larangan ikhtilat masih ada, larangan khalwat masih ada, larangan bersentuhan masih ada, pokoknya seperti dengan orang lain, begitu. Baik,
poinnya berikutnya